Desa Ciberem yang saya pimpin memang tidak terlalu besar, tapi kehidupan sosial di sini penuh warna. Di antara sawah-sawah hijau dan jalan tanah yang berdebu, ada satu rumah megah yang selalu jadi perbincangan banyak orang. Rumah itu milik Pak Herman, seorang pengusaha sukses asal Jakarta yang menikahi seorang wanita cantik bernama Sari. Sari, istri bos itu, memang selalu menarik perhatian. Setiap kali ia keluar rumah, jalanan desa seperti berhenti sejenak. Tidak hanya karena penampilannya yang menawan, tetapi juga karena aura kehidupannya yang berbeda dari kebanyakan warga desa. Ia memakai pakaian mahal, perhiasan berkilauan, dan selalu diantar oleh supir pribadi yang rapi. Sebagai kepala desa, saya sering berjumpa dengan Pak Herman dan Sari di acara-acara resmi. Namun, saya tidak pernah begitu dekat dengan mereka. Saya tahu, di balik kemewahan dan tawa yang ia pamerkan di depan banyak orang, Sari ternyata menyimpan kesunyian yang dalam. Suatu sore, saat saya sedang memeriksa pembangunan jalan di ujung desa, saya melihat Sari berdiri di teras rumahnya yang luas. Ia mengenakan gaun panjang berwarna krem yang elegan. Rambut hitamnya tersanggul rapi. Tatapan matanya kosong, seolah ada sesuatu yang mengganjal di hati. Tidak lama kemudian, seorang pemuda datang mengendarai sepeda motor bebek dengan jaket berlogo jasa pengiriman paket. Pemuda itu adalah Arif, kurir paket yang mulai sering terlihat mengantar barang ke rumah Sari. Ia terlihat sederhana dan rendah hati, berbeda jauh dengan dunia Sari yang mewah dan penuh kemewahan. Arif menyapa Sari dengan sopan, menyerahkan sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. Sari menerima paket itu dengan senyum yang terpaksa, lalu mengajak Arif masuk ke ruang tamu yang luas dan ber-AC. Saya bisa melihat dari jauh. Perbincangan mereka berlangsung hangat. Saya tahu dari warga sekitar bahwa Arif memang sering mengantarkan paket ke rumah itu. Bahkan beberapa kali ia diminta untuk mengambilkan barang atau melakukan tugas kecil lainnya. Ada yang bilang, Sari mulai merasa nyaman dengan Arif. Seseorang yang jauh dari hiruk-pikuk dan kesombongan dunia atasannya. Dari sudut pandang saya, sebagai kepala desa, ini adalah pemandangan yang menarik sekaligus memprihatinkan. Di tengah segala kemewahan, seorang wanita tetap bisa merasa kesepian dan mencari kehangatan dari sosok yang sederhana. Saya bertanya-tanya, apakah Sari benar-benar bahagia dengan hidupnya selama ini? Suatu hari, saya sengaja mengunjungi rumah itu dengan alasan resmi. Saat itu, saya melihat Sari duduk sendiri di taman belakang rumahnya, menatap kosong ke arah pepohonan. Ia tampak begitu sunyi dan jauh dari keramaian pesta yang biasa diadakan oleh suaminya. Sari, bagaimana kabarmu? Saya menyapa pelan. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Saya baik, Bu Kades. Hanya saja kadang merasa sepi di sini. Jawabnya lirih. Saya memahami perasaan itu. Meski hidup di rumah megah dan dikelilingi segala fasilitas, hati manusia tetaplah rindu akan kedekatan dan kehangatan. Saya pun mengamati, Arif semakin sering terlihat di sekitar rumah Sari. Tidak hanya mengantar paket, tetapi kadang juga membantu mengurus hal-hal kecil yang dibutuhkan Sari. Ada kehangatan tersendiri yang terpancar ketika mereka berbicara. Berbeda dengan hubungan formal antara majikan dan kurir biasa. Namun, saya juga menyadari bahwa hubungan itu bisa membawa konsekuensi besar. Di desa kecil seperti ini, gosip dan pandangan orang bisa sangat cepat menyebar dan menghancurkan reputasi seseorang. Saya berharap Sari bisa menemukan kebahagiaan tanpa harus terluka atau menyakiti orang lain. Hidup memang penuh liku. Terkadang, di balik kemewahan dan tawa, ada kisah pilu yang tersembunyi. Saya, sebagai kepala desa, hanya bisa mengamati dan berdoa agar setiap jiwa yang ada di desa ini menemukan kebahagiaan sejati. Aku duduk di ruang tamu besar rumah kami, menatap kosong ke arah jendela kaca yang membentang luas. Matahari sore mulai merunduk di balik pepohonan, menebarkan warna oranye kemerahan yang hangat, namun tak mampu mengusir rasa dingin yang merayap di dalam hatiku. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Bangun pagi, sarapan sendiri, menemani suami yang sibuk dengan pekerjaannya, lalu aku menghabiskan waktu di rumah ini yang terasa seperti istana tanpa jiwa. Pak Herman, suamiku, memang pria yang sukses dan mapan. Tapi kami jarang berbicara dari hati ke hati. Ia lebih sering tenggelam dalam urusan bisnisnya yang tak pernah ada habisnya. Aku sering merasa seperti hanya pajangan yang harus terlihat sempurna di depan tamu atau masyarakat desa. Kesendirian ini membuatku hampa. Aku merindukan kehangatan
perhatian, dan perasaan dihargai sebagai seorang wanita, bukan sekadar istri. Dari seorang pengusaha, kemudian dia datang, Arif. Kurir paket yang sederhana, tapi punya senyum yang tulus. Awalnya, aku tidak begitu memperhatikannya. Ia hanya datang mengantar paket dan pergi dengan sopan. Namun, hari demi hari, aku mulai menantikan kehadirannya. Suatu kali, aku sengaja mengirim paket ke kota dan memilih Arif sebagai kurirnya. Aku ingin alasan untuk melihatnya lebih sering, berbicara lebih lama. Pagi, Bu Sari, ada paket dari Jakarta, sapanya ramah saat masuk ke ruang tamu. Aku tersenyum kecil. Terima kasih Arif, kamu baik sekali. Percakapan kami pun mengalir. Alami, dari membicarakan cuaca hingga hal-hal sederhana, seperti kegiatan sehari-hari di desa. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Hari itu aku merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam hatiku. Sesuatu yang sudah lama hilang. Rusa dihargai seiring waktu, aku mulai memberi alasan untuk memanggil Arif ke rumah. Kadang hanya untuk menyerahkan paket kecil, kadang untuk mengambil barang dari toko di kota. Ia tidak pernah menolak, dan selalu datang dengan senyum yang menenangkan. Suamiku tidak pernah curiga. Aku pintar menyembunyikan perasaanku. Namun aku tahu bahwa ini bukanlah jalan yang benar. Hati kecilku berbisik, ini salah Sari. Tetapi ketika Arif berbicara denganku, aku merasa hidup kembali. Perasaanku yang selama ini terkubur dalam kesepian mulai bangkit, memberikan warna baru dalam hari-hariku. Suatu sore, saat Arif duduk di teras rumahku, sambil menunggu aku menyiapkan minuman, aku merasakan detak jantungku berdetak lebih cepat. Kami berbicara tentang mimpi dan harapan, hal yang tak pernah aku bicarakan dengan suamiku. Bu Sari, aku tahu hidupmu berat, tapi kamu pantas bahagia, katanya tulus. Aku menatap matanya yang jujur, dan tanpa sadar, air mataku jatuh. Ada seseorang yang benar-benar peduli padaku, bukan karena status atau harta, tapi karena aku siapa adanya. Hari-hari berikutnya, perasaan itu semakin dalam. Kami mulai bertukar pesan lewat telepon. Bahkan aku mengundangnya ke taman belakang rumah saat suamiku sedang tidak di rumah. Pada suatu malam, saat bulan purnama menyinari desa dengan cahayanya yang lembut, aku dan Arif duduk berdampingan di bangku taman. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Tangan kami tanpa sadar saling menyentuh, dan perasaan yang terpendam meledak menjadi sebuah kehangatan yang tak bisa aku jelaskan. Kami berciuman untuk pertama kalinya. Dan aku tahu aku telah melangkah ke jalan yang penuh risiko. Setelah malam itu, aku merasa hidupku berubah. Ada cinta yang baru, ada harapan yang tumbuh, meski juga ada ketakutan dan rasa bersalah yang menghantui. Namun, aku mencoba mengabaikannya, karena aku belum pernah merasa sebahagia ini dalam waktu yang lama. Aku tahu, cerita ini belum selesai. Mungkin akan ada badai yang menanti. Tapi untuk saat ini, aku ingin merasakan kebahagiaan yang sederhana, bersama Arif, kurir paket yang telah menjadi cahaya dalam hidupku yang gelap. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun hatiku semakin berat. Aku tahu, apa yang kulakukan bersama Arif adalah sebuah rahasia besar yang suatu saat pasti akan terbongkar. Tapi entah mengapa, aku belum mampu berhenti. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan yang dulu tak pernah kurasakan, tapi juga ketakutan yang selalu menghantui. Aku mulai menyadari perubahan dalam tubuhku. Mual yang datang tiba-tiba, rasa lelah yang tidak biasa, dan detak jantung yang berdebar tanpa sebab jelas. Awalnya aku mengira itu hanya karena stres atau kelelahan. Namun, setelah beberapa minggu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Suatu pagi, aku memberanikan diri pergi ke klinik kecil di desa. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter mengatakannya dengan lembut, Bu Sari, sepertinya ibu sedang hamil. Hatiku berdebar. Aku menatap dokter tanpa bisa berkata apa-apa. Hamil? Dari siapa? Suamiku selalu jauh, sibuk dengan pekerjaannya. Aku sadar, jawabannya hanya satu. Arif rasa bersalah menyergapku. Aku takut dan bingung. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus memberitahu suamiku? Atau menyembunyikannya sampai saat yang tepat? Aku mencoba berbicara dengan Arif. Tapi ia juga tampak gelisah. Sari, kita harus bicara, katanya serius, saat kami bertemu di sebuah warung kopi dekat pasar. Aku menatapnya, menunggu kata-katanya. Aku tahu ini berat untuk kita, tapi aku siap bertanggung jawab, Sari. Apapun yang terjadi, aku akan ada untukmu dan anak kita, ucapnya tulus. Hatiku terharu, tapi juga takut.
Aku bukan wanita desa biasa. Aku istri seorang bos yang terkenal dan dihormati. Bagaimana kalau rahasia ini tersebar? Apa yang akan terjadi pada keluargaku? Aku berusaha menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Namun, semakin aku berusaha, semakin sulit rasanya. Aku mulai merasa tertekan. Dan setiap kali melihat suamiku yang sibuk, hatiku semakin sakit. Suamiku sendiri semakin jauh. Ia sibuk mengurusi bisnis dan sering bepergian ke luar kota. Aku merasa semakin kesepian di rumah besar ini. Suatu malam, aku menatap cermin di kamar tidur. Wajahku yang dulu cerah, kini tampak letih dan penuh kecemasan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah terlalu jauh? Apakah aku bisa menebus semua kesalahan ini? Sementara itu, Arif tetap setia mengirim pesan dan datang ke rumah setiap kali ada kesempatan. Ia mencoba memberikan dukungan dan semangat, tapi aku tahu hubungan kami ini penuh risiko dan bisa menghancurkan banyak hal. Desa kecil ini tidak pernah bisa menyimpan rahasia. Aku mulai merasakan tatapan penasaran tetangga dan bisik-bisik yang mulai terdengar di pasar dan warung kopi. Aku takut, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Suatu hari, ketika aku sedang berjalan pulang dari pasar, aku melihat seorang tetangga yang biasanya ramah, tiba-tiba menatapku dengan pandangan sinis. "Hati-hati, Sari. Kampung kecil ini bukan tempat untuk menyimpan rahasia besar," katanya dingin. Aku terdiam. Hatiku semakin berat. Apakah ini awal dari bencana? Aku mencoba tetap tegar. Tapi malam-malamku semakin sulit. Aku sering terbangun dengan perasaan cemas dan takut akan masa depan. Namun, di tengah semua itu, aku masih berharap ada jalan keluar. Aku ingin melindungi anak ini, melindungi keluargaku, dan menemukan kebahagiaan sejati, tapi aku tahu rahasia ini tidak bisa kusembunyikan selamanya. Suatu saat, semua akan terbuka, dan aku harus siap menghadapi konsekuensinya. Sejak aku mengetahui aku hamil, hidupku berubah menjadi sebuah badai yang tak berujung. Aku berusaha menahan diri agar rahasia ini tetap tersembunyi. Tapi, aku sadar, rahasia sebesar ini sulit untuk terus disimpan dalam diam. Panas matahari di desa yang dulu terasa hangat, kini malah membakar dadaku dengan kecemasan. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku merasa ada tatapan yang mengikutiku, bisikan yang menyudutkanku. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan rutinitas sehari-hari, tapi kenyataan selalu kembali menghantui. Suamiku, Pak Herman, semakin sering curiga dengan perubahan sikapku. "Kenapa kamu semakin sering menghindar, Sari?" tanyanya suatu malam, saat kami duduk di ruang tamu yang luas, hanya diterangi lampu temaram. Aku menatapnya, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku hanya capek, Pak. Banyak pikiran," jawabku dengan suara pelan. Pak Herman menghela napas panjang. Matanya penuh pertanyaan yang tak terucapkan. Aku tahu, ia mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Tidak hanya suamiku, gosip di desa juga mulai tersebar. Seorang tetangga yang dulu kukira teman baik, tiba-tiba memperlakukanku dengan dingin. "Aku dengar, Sari, ada hal yang tidak biasa di rumahmu," katanya dengan nada penuh sindiran saat aku bertemu di pasar. Hatiku nyaris hancur mendengar itu. Bagaimana mungkin rahasiaku mulai bocor? Suatu hari, aku pulang lebih awal dari biasanya dan mendapati Arif sedang menunggu di teras rumah. Ia tampak gugup dan cemas. "Sari, aku dengar sesuatu dari teman-teman kurir. Mereka mulai bertanya-tanya tentang kita," katanya terbata-bata. Aku menatapnya dengan takut. "Apa yang akan kita lakukan, Arif, jika ini sampai diketahui suamiku atau orang desa? Aku tidak tahu bagaimana menghadapi semuanya." Arif meraih tanganku, menatapku dengan penuh tekad. "Kita harus siap, Sari. Aku tidak akan meninggalkanmu, apapun yang terjadi." Namun, ketakutan semakin menjadi-jadi. Ketika suatu sore, aku melihat Pak Herman berdiri di depan rumah, menatapku dengan tatapan dingin dan penuh kecurigaan. "Kita perlu bicara," katanya singkat. Aku tahu, saat itu aku harus menghadapi kenyataan yang selama ini kuhindari di ruang tamu. Dengan hati berdebar kencang, aku mengumpulkan keberanian untuk jujur. "Pak Herman, aku harus bilang sesuatu yang penting," ucapku dengan suara gemetar. Ia menatapku tanpa berkote-kota, menunggu kelanjutan. "Aku hamil, dan anak ini bukan anak Bapak." Aku mengaku dengan air mata mengalir di pipi. "Pak." Herman terdiam sejenak. Lalu wajahnya berubah menjadi marah dan kecewa. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku, Sari? Aku percaya padamu." Aku menunduk, merasa hancur. "Aku minta maaf, Pak. Aku juga tidak bermaksud seperti ini. Aku kesepian,
Dan aku butuh seseorang yang peduli. Pertengkaran itu menjadi malam terberat dalam hidupku. Kata-kata pedih terlontar dari mulut Pak Herman. Dan aku merasa seperti jatuh ke jurang yang dalam. Tidak cukup dengan pengakuanku, gosip di desa semakin menjadi jeti. Aku merasa dunia ini semakin kecil dan penuh dengan pandangan tajam. Namun, di tengah semua itu, aku juga melihat sisi lain dari Pak Herman. Di balik kemarahan dan kecewanya, ada kesedihan yang dalam. Ia juga terluka, mungkin lebih dari yang bisa aku bayangkan. Aku berusaha meminta maaf dan mencoba memperbaiki keadaan. Tapi aku tahu ini tidak akan mudah. Konflik ini bukan hanya tentang aku dan suamiku, tapi juga tentang bagaimana kami akan menghadapi kenyataan baru yang menghantui masa depan kami. Kehamilanku membawa gelombang perubahan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Setelah pengakuanku yang mengguncang rumah tangga kami, segala sesuatu menjadi jauh lebih rumit dan membingungkan. Setiap pagi aku bangun dengan tubuh yang semakin berat dan perasaan yang semakin campur aduk. Ada rasa bahagia yang tumbuh perlahan karena aku membawa kehidupan baru, tapi juga ada rasa takut yang menghantui setiap langkahku. Pak Herman, suamiku, awalnya tampak marah dan menjauh. Ia sibuk dengan pekerjaannya, seolah berusaha menghindari masalah yang kami hadapi. Namun, aku mulai melihat perubahan kecil dalam dirinya. Suatu siang, saat aku duduk di ruang tamu sambil memegang perut yang mulai membesar, Pak Herman masuk dan duduk di sebelahku. Ia menatapku lama, tanpa berkata apa-apa. Lalu pelan-pelan tangannya meraih tanganku. Sari, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku tahu. Ini bukan hanya masalah kita berdua, ada anak yang harus kita pikirkan, katanya dengan suara serak. Aku menatapnya. Hatiku terharu, dan sedikit lega. Mungkin masih ada harapan untuk kami. Namun, aku juga tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Desa kecil kami penuh dengan tatapan dan bisik-bisik yang sulit diabaikan. Aku harus kuat demi anak yang akan lahir. Arif, yang selama ini setia mendampingiku, juga mulai menunjukkan perhatiannya dengan cara yang berbeda. Ia berusaha membantu dalam segala hal, mulai dari mengantar makanan, sampai menemani kontrol kehamilan. Namun, aku sadar, posisi Arif tidak mudah. Ia tahu bahwa aku adalah istri Pak Herman, dan bahwa hubungan kami penuh dengan risiko. Suatu malam, aku duduk sendiri di balkon rumah, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit gelap. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku mampu menjalani semuanya? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Pak Herman tentang masa depan. Pak, aku ingin kita bicara jujur tentang ini. Anak ini harus kita urus bersama, kataku dengan tegas. Pak Herman mengangguk pelan. Aku setuju, Sari. Kita harus prioritaskan anak ini, apapun yang terjadi. Percakapan itu membuka jalan baru bagi kami. Kami mulai mencoba memperbaiki hubungan, meski masih banyak luka yang harus disembuhkan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa tetangga masih menghindar dan bergosip di belakang kami. Aku merasa seperti terus-menerus diawasi dan dinilai. Suatu hari, saat aku berjalan di pasar, seorang ibu tua menatapku dengan mata penuh iba. Sari, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Hidup memang penuh ujian, katanya lembut. Kata-kata itu membuatku menangis di balik senyum yang kuusahakan. Aku tahu, aku harus kuat demi anakku dan demi keluargaku. Perlahan, kehamilan ini mengubah cara pandangku tentang hidup. Aku belajar memaafkan diri sendiri dan mencoba menerima keadaan. Aku juga mulai melihat suamiku dengan mata yang berbeda. Meski dia bukan pria sempurna, ia mencoba berubah demi keluarga kami. Arif, meski harus mundur, tetap menjadi sosok penting dalam hidupku. Ia mengajarkan aku arti cinta tanpa syarat dan pengorbanan. Kini, aku berdiri di persimpangan jalan. Masa depan penuh ketidakpastian menanti, tapi aku siap melangkah dengan hati yang lebih kuat dan penuh harapan. Di persimpangan hidup yang begitu rumit ini, aku berdiri dengan hati yang hancur dan pikiran yang penuh keraguan. Kehamilanku bukan hanya membawa kehidupan baru, tapi juga membuka babak pertentangan dalam diriku yang paling dalam. Aku mencintai suamiku, Pak Herman, pria yang selama ini menemaniku dalam segala suka dan duka. Meskipun hubungan kami telah diliputi oleh luka dan pengkhianatan, aku tahu ia tetap bagian penting dari hidupku dan anak kami. Namun, di sisi lain, ada Arif, kurir paket sederhana yang telah mengisi kekosongan hatiku dengan kasih, sayang tulus, dan perhatian yang selama ini aku rindukan. Ia bukan hanya teman di saat sepi, tapi juga sosok yang membuatku merasa berarti.
Setiap kali aku memikirkan mereka berdua, hatiku terasa seperti terbelah. Aku bingung harus memilih siapa, karena aku takut menyakiti salah satu dari mereka, Pak. Herman mulai berusaha berubah. Ia mencoba lebih perhatian dan terbuka. Bahkan sering mengajak aku bicara tentang masa depan kami. Tapi aku masih merasa ada jarak yang sulit dijembatani. Sebuah luka yang belum sembuh sepenuhnya. Di sisi lain, Arif juga menunjukkan komitmen yang dalam. Ia ingin membangun masa depan bersamaku dan anak kami. Meskipun tahu status kami tidak mudah diterima oleh masyarakat. Suatu malam, aku duduk sendirian di kamar, menatap perut yang semakin membesar. Aku menangis, merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Apa yang harus kulakukan? Bisikku pada diri sendiri. Bagaimana aku bisa memilih antara dua pria yang kuanggap penting dalam hidupku? Keputusan ini bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang tanggung jawab, masa depan anak kami, dan reputasi keluarga. Aku mulai mencari nasihat dari orang-orang terdekat, termasuk Bu Kades, yang selama ini menjadi sosok yang bisa kupercaya. Bu Kades, aku bingung, aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi aku juga ingin hidup bahagia, kataku suatu hari. Bu Kades tersenyum lembut. Sari, hidup memang penuh pilihan sulit, tapi yang paling penting adalah jujur pada diri sendiri dan berani menghadapi konsekuensi. Jangan takut mengambil keputusan yang benar, meski itu berat. Nasihat itu memberi sedikit kekuatan, tapi aku tahu jalan ke depan masih penuh tantangan. Suamiku pun mulai membicarakan kemungkinan untuk menerima Arif sebagai bagian dari keluarga. Demi anak kami, itu adalah langkah besar yang membuatku terkejut, sekaligus tersentuh. Namun, Arif merasa berat untuk terus tinggal di desa, mengetahui statusnya yang rendah dan segala gosip yang beredar. Ia bahkan sempat berbicara tentang pergi jauh demi kebaikan kami. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang lelah dan penuh dilema. Aku harus memilih, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk masa depan anak kami. Pilihan ini tidak mudah. Aku harus kuat dan bijaksana, agar tidak ada yang terluka lebih dalam. Aku tahu, apapun keputusan yang kuambil nanti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari yang kutunggu akhirnya datang. Setelah berminggu-minggu penuh kecemasan, perjuangan, dan doa, bayiku lahir ke dunia ini dengan suara tangisan yang penuh harapan. Aku menatap wajah mungilnya yang merah dan lembut, merasakan getaran cinta yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di saat itu, semua rasa sakit dan pergumulan seolah menghilang, tergantikan oleh kebahagiaan yang begitu murni dan dalam. Pak Herman, yang selama ini menjadi sosok yang penuh luka dan kebingungan, berdiri di sampingku dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku erat, seolah berjanji akan menjaga dan mencintai anak ini dengan sepenuh hati. Arif pun hadir, walau jaraknya sedikit berjauhan. Ia terus memberikan dukungan dan perhatian dari balik batas-batas yang sulit ditembus oleh masyarakat desa. Meski hubungan kami penuh tantangan, kehadiran anak ini menjadi jembatan yang menyatukan kami bertiga dalam satu tujuan yang sama, membesarkan dan melindungi buah hati kami. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perubahan. Rumah besar kami yang dulu terasa dingin, kini dipenuhi dengan tawa dan suara bayi yang mengisi kekosongan. Pak Herman mulai belajar menjadi ayah yang penuh perhatian, sering membantu mengurus bayi meski awalnya canggung. Aku melihat sisi lembut dan penyayang yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Arif, walau harus menjaga jarak, tetap menjadi sosok yang penting bagiku. Ia sering mengirimkan hadiah kecil dan memastikan aku dan bayi dalam keadaan baik. Masyarakat desa pun mulai berubah pandangannya, meski awalnya banyak yang menggosip. Lambat laun mereka menerima kehadiran bayi ini sebagai bagian dari kehidupan kami. Aku merasa bersyukur, meski perjalanan kami masih panjang. Anak ini adalah anugerah yang membawa harapan baru dan mengajarkan aku arti cinta yang sesungguhnya. Terkadang, aku duduk di teras, sambil memandangi bayiku tidur, berpikir tentang masa depan dan janji yang harus kupegang untuknya. Aku bertekad untuk menjadi ibu yang kuat, yang mampu menghadapi segala rintangan demi kebahagiaannya. Dan di tengah semua itu, aku juga belajar memaafkan diri sendiri dan orang-orang di sekitarku. Karena cinta dan pengampunan adalah kunci untuk melangkah maju. Kehadiran anak ini bukan hanya menyatukan kami, tapi juga membuka lembaran baru yang penuh harapan dan cinta tanpa syarat. Kehadiran bayi kami membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan, tapi juga membuka babak baru, penuh pengorbanan dan penyesalan. Setiap hari aku belajar arti cinta yang lebih dalam, namun juga merasakan beratnya konsekuensi dari pilihan yang pernah
Kuambil Pak Herman yang dulu penuh kemarahan dan kecewa, perlahan berubah menjadi sosok yang lebih sabar dan pengertian. Ia berusaha menebus kesalahan dengan memberikan perhatian lebih kepada aku dan anak kami. Namun, di balik itu, aku melihat bayangan penyesalan yang mendalam di matanya. Aku tahu, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Arif, meski masih mencintaiku, mulai mengambil langkah mundur demi kebaikan semua pihak. Ia tahu bahwa status dan tekanan sosial membuat hubungan kami mustahil untuk terus berjalan seperti dulu. Suatu malam, Arif datang mengunjungiku. Kami duduk bersama di taman belakang rumah, ditemani gemerlap bintang yang bersinar lembut di langit. "Sari, aku harus pergi," katanya dengan suara berat. "Aku tidak ingin menjadi beban atau sumber masalah. Bagi kalian, aku menahan air mata. Hatiku hancur, tapi aku butuh kamu, Arif. Anak ini juga bagian dari kamu." Ia tersenyum pahit. "Aku tahu, dan aku selalu mencintai kalian. Tapi aku percaya, keputusan ini yang terbaik." Pengorbanan Arif membuat aku sadar akan betapa besar cintanya, yang tulus tanpa pamrih. Ia rela mengorbankan kebahagiaannya demi kami. Sementara itu, aku juga mulai merefleksikan kesalahan dan keputusan yang pernah kuambil. Aku menyesal telah menyakiti suami dan menempatkan diri dalam situasi yang sulit. Namun, aku juga tahu bahwa menyesal saja tidak cukup. Aku harus memperbaiki semuanya demi masa depan keluarga kami. Pak Herman dan aku mulai menjalani proses penyembuhan, belajar memaafkan, dan membangun kembali kepercayaan yang pernah hilang. Kami berbicara terbuka tentang perasaan dan harapan, berusaha menutup luka lama dengan kasih sayang baru. Di tengah semua itu, aku merasa kuat bukan hanya karena dukungan mereka, tapi juga karena kehadiran anak kami yang menjadi alasan utama untuk terus berjuang. Pengorbanan Arif dan kesediaan Pak Herman untuk memaafkan adalah pelajaran berharga tentang arti cinta sejati, yang tidak hanya soal kebahagiaan pribadi, tapi juga pengorbanan dan keikhlasan. Meski perjalanan kami belum sempurna, aku yakin dengan cinta dan usaha, kami bisa melewati segala rintangan. Hari itu datang tanpa aku duga. Saat pagi merekah, membawa udara segar dan harapan baru. Aku menyadari bahwa hidupku telah berubah selamanya. Setelah semua ujian, pengorbanan, dan air mata, aku berdiri di persimpangan yang menentukan bukan hanya nasibku, tapi juga keluarga yang aku cintai. Pak Herman duduk di sampingku, tatapannya lembut dan penuh pengertian. "Sari, aku sudah memutuskan. Aku ingin kita jadi keluarga yang utuh, dan aku ingin membesarkan anak ini dengan penuh cinta. Bersama kamu," katanya. Hatiku bergetar. Setelah segala luka dan kesalahan, ternyata ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Namun, ada satu keputusan besar yang membuat semuanya semakin rumit. Pak Herman mengajukan sebuah usulan yang membuat aku terdiam sejenak. "Aku ingin mengadopsi anak Arif sebagai anakku sendiri. Aku tahu ini berat, tapi aku ingin memastikan anak ini punya masa depan yang baik, tanpa stigma dan penderitaan." Aku menatapnya penuh haru. Keputusan itu bukan hanya soal tanggung jawab, tapi juga bukti cinta dan pengorbanan yang luar biasa dari suamiku. Sementara itu Arif, yang selama ini menjadi bagian penting dalam hidupku, memilih pergi demi kebahagiaan. Komi, ia tahu bahwa kehadirannya sebagai sosok luar membuat segalanya rumit. Ini bukan akhir. "Sari, aku akan selalu mencintai kalian, dan aku berharap kalian bahagia," katanya saat kami berpisah. Air mataku tumpah saat aku melihatnya pergi. Tapi, aku tahu ini adalah langkah yang benar untuk semua pihak. Kini, aku dan Pak Herman menjalani hidup sederhana, tapi penuh cinta. Kami membesarkan anak kami dengan sepenuh hati, tanpa ada lagi rahasia dan luka yang mengganjal. Masyarakat desa mulai menerima kami kembali, dan perlahan stigma yang dulu menghantui mulai memudar. Aku belajar bahwa hidup bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian menghadapi kesalahan, memperbaiki diri, dan mencintai tanpa syarat. Anakku tumbuh sehat dan bahagia, menjadi simbol dari cinta dan pengorbanan yang pernah kami jalani setiap malam. Aku berdoa agar kami selalu diberi kekuatan untuk menjaga keluarga kecil ini, menjalani hari dengan penuh rasa syukur dan cinta. Akhir cerita ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana cinta mampu menyembuhkan luka dan membawa harapan baru yang menyentuh hati.